Selamat pagi. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Baik. Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Sudah hadir semua ya? Ada yang masih belum hadir? Deli sudah? Ya, sudah. Terkait dengan kehadiran hari ini untuk absensi tetap kalian lakukan pada e-learning ya. Jadi tetap ingat tetap lakukan absensi secara online-nya pada e-learning. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Jadi Ibu pimpin doanya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru ya, tentang jurnal khusus. Sebelumnya, materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari itu apa? Masih ingat tidak materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Dokumen transaksi, Bu. Dokumen transaksi. Kesiapan kalian mau belajar jurnal harus belajar saldo normal dulu. Ibu mau mengecek kesiapan kalian. Sudah disiapkan debit dan kreditnya? Coba di tangan kanannya pegang debit. Oke, bagus. Sudah jelas, debit, tangan kanan pegang debit, tangan kiri pegang kredit. Bagus. Nah, permainannya untuk mengetes kemampuan kalian tentang penguasaan saldo normal nanti, Ibu akan bacakan akunnya, kalian angkat salah satu tangannya apakah dia saldo normalnya debit atau saldo normalnya kredit. Sudah jelas petunjuknya? Oke, biar lebih sportif kalian tutup mata nanti. Saat Ibu bacakan, kalian tutup mata, kalian angkat salah satu tangan. Kalau Ibu bilang buka matanya, baru dibuka matanya ya. Siap? Oke, siap. Turunkan dulu debit kreditnya. Pegang di tangan kiri dan kanan. Nanti tunjukkan salah satu ke kamera. Kita mulai dari yang pertama. Tutup matanya dulu. Bagus. Persediaan barang dagangan, saldo normalnya. Angkat tangannya. 2, 3. Oke, silakan dibuka. Debat semua, bagus ya. Oke, bagus semua, sudah betul debat. Sekarang yang kedua, tutup matanya lagi. Ibu baca sampai 3 aja ya. Retor pembelian 1, 2, 3. Ayo, retor pembelian. Retor pembelian, buka mata. Kredit, Eka, kredit. Oke, bagus. Berikutnya, kita akan belajar tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Ini ada di kelas 11 pada KD 3.10. Pun tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama sudah pasti, agar kalian bisa mengidentifikasi jenis jurnal khususnya, fungsi jurnal khusus, mempersiapkan format jurnalnya. Ya, kemudian melakukan pencatatan pada jurnal khusus. Baik, Ibu punya motivasi untuk belajar, tolong perhatikan. Nah, impossible, dari impossible jadi possible. Coba perhatikan di sini ada lowongan-lowongan pekerjaan, jadi kalian memilih jurusan akuntansi, banyak sekali peluang kerjanya nanti. Jadi tolong fokus belajar dengan baik. Perhatikan sebentar, langkah-langkah pembelajaran pada hari ini, yaitu ini ada materi jurnal khusus, ada berupa video juga materinya di dalamnya. Kemudian ada LKPD, apakah sudah di-download LKPD-nya? Apakah semua sudah download LKPD? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Kemudian ada forum diskusi. Jadi kegiatan hari ini ada forum diskusi. Di forum pembelajarannya terkait tentang jurnal khusus. Pembelian atau kursus jurnal penjualan atau sales jurnal. Nah, setelah menyimak video pembelajaran tadi,
Kira-kira mengapa ya suatu perusahaan dagang itu perlu membuat jurnal khusus? Mengapa perlu membuat jurnal khusus? Saya, Bu. Eva, silakan Eva. Jurnal khusus digunakan untuk mempermudah dalam mencatat transaksi yang sejenis. Karena perusahaan dagang itu memiliki beberapa transaksi yang sejenis. Oke, Seperti pembelian dimasukkan dalam jurnal pembelian. Itu, Bu. Ya, jadi dalam perusahaan dagang banyak transaksi yang sejenis ya, seperti pembelian mungkin yang namanya perusahaan dagang tidak mungkin lakukan pembelian hanya satu kali, pembeliannya mungkin berkali-kali, penjualannya juga mungkin berkali. Nah, pada tampilan ini dari segi bentuk sudah kita bedakan, dari segi pencatatan. Nah, berikutnya dari segi posting. Ada yang tahu apa perbedaannya dari segi posting ya? Iya, Bu. Kalau di jurnal umum postingnya itu dilakukan setiap terjadinya transaksi. Kalau jurnal khusus itu dilakukan secara berkala, Bu. Ya, bagus sekali. Akhir bulan seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, kenapa utang dikredit? Ada yang tahu kenapa utangnya dikredit? Karena utangnya bertambah. Karena utangnya bertambah. Kenapa utangnya bertambah? Karena terjadi pembelian secara kredit. Alias belum dibayar. Oke, perhatikan sini nak, ada syarat 2/10 N/30. Ada yang tahukah artinya? Apa artinya? 2/10 N/30 itu artinya apa? 10 N/30 menurut Deli itu artinya ketika pembayaran dilakukan 10 hari setelah terjadinya transaksi, maka akan mendapatkan diskon atau potongan sejumlah 2%. Iya, 2%, betul. Sedangkan ketika pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi tanpa mendapatkan diskon. Baik. Jadi kalau menurut pendapat Eli tadi itu yang benar ya. Jadi akan mendapat potongan sebesar 2% dalam jangka waktu 10 hari dan paling lambat bayarnya adalah 30 hari setelah transaksi. Jadi bukan tanggal 30 ya. Tolong dilihat, jadi 30 hari setelah transaksi. Jadi seperti itu maksud atau pengertian dari 2/10 N/30 tadi. Kita lanjutkan. Nah, sudah tampak kembali share screen-nya? Ya, jadi ini sudah kita bahas barusan. Nah, kita melanjutkan ke fungsi jurnal khusus berikutnya, yaitu jurnal khusus penjualan. Fungsi dari jurnal khusus penjualan adalah mencatat adanya penjualan secara kredit. Yang namanya menjual secara kredit, maka akan timbul apa? Ada yang tahu? Piutang, Bu. Piutang, bagus, akan timbul piutang. Karena menjual secara kredit. Bukti transaksinya berupa apa? Faktur penjualan, Bu. Faktur penjualan. Ya, dari toko biru, piutangnya sudah dilunasi, piutangnya berkurang, dikredit 700.000, kemudian ada potongan penjualan sebesar 2% dari ini nak, dari 700.000, 14.000, jadi uang yang diterima 686.000. Pinjaman. Ada pinjaman ya. Di sini akan masuk kas, kemudian akan masuk di kolom serbi, karena kan di atasnya sini tidak ada utang bank pinjaman, maka akan ditaruh di kolom serbi. Seperti itu contohnya. Bagaimana, sudah jelas? Ada pertanyaan nak sampai sini? Tidak, Bu. Tidak, pas. Baik. Nah, berikutnya ada semangka nih. Semangka di sini semangat kakak ya. Jadi semangat karena setelah ini kalian akan melakukan diskusi pada e-learning. Jadi kalian sudah download LKPD-nya, silakan dilihat, dicermati. Jika mengalami kesulitan, silakan didiskusikan pada forum e-learning. Kita off dulu, kita silakan off dulu. Kalau masih ada yang mau di Zoom boleh, atau yang mau off dulu Zoom-nya boleh, silakan berdiskusi lewat forum diskusi yang sudah Ibu sediakan pada e-learning.
Baik. Bagaimana pengerjaan LKPD-nya? Ibu lihat tadi sudah aktif sekali ya di forum diskusinya. Jadi sudah, terima kasih untuk yang sudah bertanya maupun menanggapi pertanyaan temannya. Nah, untuk kali ini, untuk presentasi apa yang sudah kalian kerjakan barusan? Saya, Bu. Ya, Listia, silakan Listia dicoba share screen ya. Piutang dagang 1.045.000 dan di serba-serbi ada 50.000. Ya, bagus. Kemudian untuk di jurnal umum ini untuk mencatat return dari UD Dairi itu di debit 100.000, di kredit 100.000. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Listia. Kita kasih aplaus buat Listia dulu. Ya, jadi seperti itu pengerjaan LKPD-nya. Mulai kuisnya. Jadi ini ada kuis yang berkaitan dengan jurnal khusus. Silakan dijawab. Nanti nilai tertinggi, Ibu pilih 2 orang nilai tertinggi akan dapat hadiah pulsa ya. Pulsa senilai 25.000 untuk 2 orang. Siap, kita mulai? Silahkan dicermati soalnya dan dijawab. Kita mulai. Ya. Sementara masih Listia yang memimpin. Sebentar lagi kita akan lihat apakah nilainya tertinggi. Baik, kita punya, silakan dilihat nak, sudah tampak hasilnya. Jadi nilai tertinggi jatuh pada ya Winda. Kasih tepuk tangan buat Winda. Kita sudah sampai di tahap akhir sekarang, yaitu tahap untuk kesimpulan dan refleksi. Untuk kesimpulannya, Bu, untuk jurnal khusus itu diperlukan oleh perusahaan dagang karena di perusahaan dagang itu kan terutama untuk yang sudah besar itu kan agar lebih efisien dalam pencatatan dan pengelompokan transaksi, jadi diperlukan adanya jurnal khusus, dan fungsi jurnal khusus ini bisa disesuaikan dengan jenis jurnal dan transaksi dalam perusahaan dagang itu sendiri. Ya, bagus ya. Jadi kurang lebih itu yang sudah kita pelajari hari ini tentang jurnal khususnya, baik fungsi maupun formatnya. Untuk berikutnya refleksi. Kelebihan dari pembelajaran hari ini, pembelajaran ini menggunakan media video, kemudian ada kuisnya juga, dan juga ada hadiahnya. Ya. Mungkin kalau kelebihannya, kurangannya, mungkin waktu kuisnya perlu diperpanjang lagi, mungkin atau nggak ditambah lagi soalnya. Oke, terima kasih Eva. Titulasi dan buku besar itu adalah materi kita pada pertemuan berikutnya ya. Jadi Ibu cukupkan untuk hari ini. Ingat yang memenangkan perlombaan tadi, silakan japri Ibu. Ibu kirimkan nanti hadiahnya. Ya, baik, kita tutup. Tadi kita awali dengan doa, jadi sekarang kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, sampai jumpa lagi. Terima kasih.